Cerita diawali dengan memperlihatkan adanya insiden kebakaran di tengah kota, di mana kejadian itu sendiri berada di dekat rumah seorang janda bernama Saori dan anaknya yang bernama Minato. Saat ini mereka sedang asik memperhatikan para anggota pemadam berusaha menjinakkan si jago merah. Hingga tak lama Minato mengatakan beberapa hal yang menurut Saori tak masuk akal. 豚の脳を移植した人間は人間？豚？最近の学校は変なことをしてんだね。これ人間じゃないよ、さ。Keesokan harinya sebelum seorang pergi bekerja, ia terlebih dahulu menyiapkan bekal untuk dibawa anaknya ke sekolah. Setelah selesai dengan pekerjaan rumah, Saori langsung bergegas pergi menuju ke tempat biasa bekerja. Yang di sana, Saori dihampiri oleh teman sekaligus pelanggan tetapnya untuk mengambil salah satu barang. Di mana ketika mereka bertemu, Saori mendengar jika semalam ada seorang guru bernama Pahori berada di lokasi kejadian. 1時頃まで消防車の音聞こえる。知ってる？ Ketika Saori baru pulang, ia sedikit terkejut sekaligus merasa aneh ketika Minato secara tiba-tiba memotong rambutnya hingga ia langsung menanyakan terkait apa yang sudah terjadi kepadanya dan mendengar jika Minato baru saja melanggar peraturan sekolah. Ketika Saori baru pulang, ia kembali dikejutkan dengan hanya melihat sepatu milik Saori tinggal sebelah. Namun hal itu tak terlalu dipedulikan oleh Saori karena hari itu bertepatan dengan ulang tahun mendiang suaminya. Sehingga Saori meminta Minato agar mengirim pesan kepada ayahnya yang sudah meninggal. 緊急報告して、学校のこととか、お友達のこととか。 Esok harinya, Saori kembali dikejutkan dengan botol minum Minato yang dipenuhi dengan tanah. Namun Minato dengan cepat mengatakan jika hal itu adalah sebuah eksperimen. Hingga pada suatu malam, ketika Saori baru pulang bekerja, ia mendapati jika Minato tidak ada di rumah dan langsung menghubungi temannya untuk menanyakan terkait kapan terakhir kali ia melihat keberadaan Minato. で、ガク君が見たのは何時頃？で、自転車乗ってたんだね。 Setelah mendapati informasi, Saori langsung bergegas pergi menuju ke tempat yang disebutkan barusan, di mana ketika Saori baru sampai di tengah hutan, ia melihat sepeda milik anaknya itu terparkir di sana, sehingga ia lantas menyusuri kemana arah jalan setapak itu menuntunnya, sampai akhirnya Saori menemukan Minato sedang berdiri sendirian di tengah gua yang gelap gulita. Sesaat setelah berhasil menemukan Minato, Saori langsung membawanya pulang ke rumah. Namun di tengah perjalanan, ia dibuat sedikit keheranan ketika Minato tiba-tiba saja meminta maaf kepadanya. Hingga tak lama, Saori dikejutkan dengan Minato yang dengan nekatnya melompat dari dalam mobil sehingga... Minato! Melihat hal itu, Saori langsung membawa Minato ke rumah sakit agar segera diperiksa karena Saori sangat ketakutan jika anaknya itu mendapatkan luka serius. Namun ketika mereka sudah selesai dengan pemeriksaan dan berniat untuk pulang, Saori kembali dikejutkan dengan Minato yang dianggap sebagai monster oleh Pak Hori yang notabene adalah wali kelasnya sendiri. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Saori pergi ke sekolah berniat untuk melaporkan perihal tindakan yang telah dilakukan Pak Hori kepada kepala sekolah. Di mana ketika ia baru sampai di sana, Saori bertemu dengan Bu Kepsek dan langsung dibawa ke ruangannya. Hingga tak lama, Saori dihampiri oleh beberapa guru yang menanyakan terkait keresahannya selama ini. ご用件をお聞かせいただけますでしょうか。今校長先生に説明してたんで子は先日お孫さんを事故で亡くされたばかりでして。す。知りませんでした。 Beberapa hari berselang, Saori kembali ke sekolah untuk bertemu langsung dengan Pak Hori. Namun di sana, Pak Guru tampak sedikit menye-menye dalam menyikapi masalah itu. Apalagi dengan sikap Pak Hori yang menganggap jika si ibu terlalu ketakutan dan overprotektif terhadap anaknya. まあこういうのって母子家庭にありがちっていうか、まあうちもシングルマザーだったんで。堀先生。私が過保護だって言うんですか？どうかご理解ください。 Sepulang dari sekolah, ia mampir ke toko swalayan untuk berbelanja kebutuhan pokok. Dan sepulangnya ke rumah, ia melihat Minato kembali mendapat luka tepat di bagian jidatnya.
Untuk yang ketiga kalinya, Saori pergi ke sekolah berniat melaporkan terkait anaknya yang kembali mendapatkan luka. Sesampainya di ruang Kepsek, tak ada satupun guru yang menanggapi perkataan Saori termasuk si kepala sekolah itu sendiri. Hingga hal itu membuat Saori marah dan melemparkan buku catatan ibu kepala sekolah yang saat itu dipegangnya. 答えてもらえます？私の質問に。ご意見は真摯に受け止め、今後よりごめんなさい。 Tak lama, ada seorang guru yang hendak masuk ke ruangan Kepsek berniat untuk menemui Bu Kepsek, di mana Saori yang melihat hal itu langsung menyusulnya dan menemukan jika Pak Hori sedang dibawa oleh para guru agar dapat diamankan, meski Hori sendiri tetap kekeh untuk meminta maaf pada Saori atas kesalahannya terhadap Minato. 私なんか面白いこと言ったかな？私なんかおかしいこと言ったかな？ Di momen itu, Saori dibuat kesal oleh sikap Pak Hori yang malah cengengesan ketika melihat Saori ambak-ambekan para rugu. Hingga tak lama, Saori mendengar sebuah fakta dari Pak Hori mengenai anaknya yang merupakan seorang perundung. Namun Saori tak menerima jika anaknya dianggap seperti itu dan malah menyangka jika Pak Hori adalah pelaku kebakaran yang terjadi beberapa minggu lalu. 何言ってんの？麦野湊君は星川よりって子をいじめてるんですよ。あ、わかった。あんたが店に火つけたんじゃないの？放火したんじゃないの？ Malam harinya, Saori pergi ke kamar Minato untuk menanyakan terkait kabarnya setelah beberapa hari ini tak pernah mengobrol dengannya. Yang di sana, ia menemukan sebuah pemantik api yang disimpan di atas ranjang milik Minato. Singkat cerita, Saori pergi ke rumah teman Minato yang bernama Hoshikawa untuk menanyakan perihal kejadian yang menimpa anaknya beberapa kali. Namun di sana, ia mendapati jika Hoshikawa hanya tinggal sendiri dan melihat jika di tangannya terdapat sedikit luka bakar. Hingga Saori menanyakan terkait Hoshikawa yang selalu dirundung oleh teman-temannya. 星川君、あなたさ、学校でいじめられたりとかしてる？ Untuk yang kesekian kalinya, Saori pergi ke sekolah sambil membawa Hoshikawa agar dapat memberinya kesaksian. Yang setibanya di ruangan Kepsek, Hoshikawa mengatakan jika Minato tak pernah sekalipun merundungnya dan malah mengatakan jika Pak Hori lah orang yang sering memukuli Minato. 教室戻ろうかね。じゃあ戻ろう。 教室戻ろう。戻ろう。はい、すみません。 Melihat para guru itu pergi membawa Hoshikawa, Saori segera menghampiri Bu Kepsek yang saat itu berniat melarikan diri. Yang ketika mereka saling berhadapan, Saori mengatakan jika mereka memiliki nasib yang sama, di mana Bu Kepsek juga sedang bersedih karena baru saja kehilangan cucunya setelah tak sengaja tertabrak oleh suaminya sendiri. それは私の今の気持ちと同じです。 Keesokan harinya, suami orang tua murid termasuk Saori diminta oleh kepala sekolah agar datang ke sana. Di mana hal itu bertujuan agar Pak Hori dapat mengklarifikasi mengenai tindakan yang telah dilakukannya, sekaligus untuk menanyakan jika mulai hari ini Pak Hori sudah tidak mengajar lagi di sekolah tersebut. Beberapa hari kemudian, Saori terlihat kembali ke sekolah setelah mendapat laporan dari beberapa guru terkait anaknya yang terjatuh. Namun sesampainya di sana, ia tak melihat keberadaan Minato di ruangan yang ditunjukkan oleh salah satu guru. Yang hal itu membuatnya panik karena takut terjadi apa-apa kepada Minato. Hingga tak lama, Minato dibawa oleh seorang guru untuk dipertemukan dengan ibunya. トイレに行ってたようです。 Setelah berhasil membereskan kasus yang menimpa anaknya, Saori kembali ke rumah dan menghampiri Minato untuk melihat kondisinya. Namun di sana, Saori dibuat keheranan ketika Minato mengatakan terkait reinkarnasi dirinya jika dia sudah meninggal. お母さん。僕はかわいそうじゃないよ。 Tak berselang lama, ketika Saori bangun tidur, ia langsung pergi ke kamar Minato untuk memastikan anaknya tetap berada di kamar. Namun tanpa disadari, rupanya Minato telah pergi meninggalkan rumah itu tanpa sedikit pun memberi pesan kepadanya. Hingga tak lama, ada seseorang yang terus memanggil Minato meskipun di luar sedang terjadi hujan badai. Di malam ketika kebakaran itu terjadi, terlihat Pak Hori sedang bersama pacarnya berniat pulang ke rumah untuk beristirahat. Namun di sana, Pak Hori melihat ada beberapa murid kelasnya masih berkeliaran di tengah malam, sehingga ia meminta mereka agar secepatnya pulang ke rumah masing-masing.
Setibanya di rumah, Pak Hori sedikit curhat mengenai murid-muridnya kepada sang pacar yang selalu menemaninya setiap saat. Namun di sana, Pak Hori diminta oleh sang pacar untuk menjadi dirinya sendiri dan berhenti berlagak layaknya seorang guru hebat. まあ変にいい先生ぶらないで自分らしくしてるのがいいと思うよ。 Keesokan harinya, Pak Hori bertemu dengan kepala sekolah untuk pertama kalinya setelah beberapa bulan ia mengajar di sana, di mana Pak Hori sendiri diminta oleh Bu Kepsek agar dapat menjaga murid-muridnya dengan baik. Hingga tak lama, ia pergi ke kelas untuk melaksanakan proses pembelajaran dan membacakan sebuah karangan yang dibuat oleh salah satu muridnya. 僕は誓う絶対に西田ひかるさん5年2組堀道俊 Ketika Pak Hori akan memulai kembali pelajaran setelah istirahat, ia melihat Minato sedang melemparkan semua tas milik teman-temannya dan berniat untuk melerai perbuatan dari Minato. Namun Pak Hori tak sengaja malah melukai Minato sampai hidungnya berdarah, sehingga ia langsung membawanya ke UKS agar luka tersebut dapat segera diobati. だったらみんなに謝るか。ごめんなさい。 Ketika Pak Hori sedang berada di gudang dan berniat kembali ke kelas, ia dihadang oleh beberapa guru yang menghampiri dan memintanya untuk tetap berada di sana, di mana mereka mengatakan bahwa saat ini Ibu Minato sedang berada di sekolah untuk memprotes terkait masalah yang menimpa anaknya. Namun Pak Hori tak sedikit pun mengerti dengan apa yang dikatakan para guru itu karena merasa jika dirinya tak pernah melakukan kesalahan apapun. Merasa jika tuduhan yang dilayangkan oleh para guru tidak benar, Pak Hori lantas memberikan penjelasan kepada kepala sekolah mengenai kejadian antara dirinya dengan Minato. Namun guru-guru itu malah meminta Pak Hori untuk mengakui kesalahannya meskipun tak ada sedikit pun unsur kesengajaan terhadap luka yang didapat oleh Minato. Karena takut Saori melaporkan Pak Hori ke dinas pendidikan, kepala sekolah beserta para guru di sana berniat untuk meminta maaf atas kejadian yang menimpa Minato, di mana Pak Hori sendiri sedang diajari oleh guru lain dalam memberikan penjelasan terkait masalah yang menimpanya agar sesuai dengan keinginan Ibu Kepsek. Setelah keluar dari ruangan kepala sekolah, Pak Hori mendengar satu hal penting dari teman sesama guru yang mengatakan jika kematian cucu Bu Kepsek itu adalah kesalahannya sendiri yang tak sengaja menabraknya. Mendengar hal itu, Pak Hori merasa terkejut dan tak percaya dengan apa yang telah didengarnya barusan. Hai. Sepulangnya dari sekolah, Pak Hori menyempatkan diri pergi ke rumah Hoshikawa untuk menanyakan terkait Hoshikawa yang selalu dibully oleh teman sekelasnya. Namun di sana, ia bertemu dengan ayah Hoshikawa dan paham betul apa maksud dan tujuannya datang. Di mana si ayah langsung mengatakan jika Hoshikawa adalah seorang monster. Mendengar hal itu, Pak Hori sedikit terkejut dengan semua pernyataan yang diberikan ayah Hoshikawa sendiri. Keesokan harinya, Pak Hori melihat Hoshikawa tengah terkunci di dalam toilet dan melihat Minato tengah berada di sana, sehingga ia menganggap jika Minato adalah pelaku yang tega mengunci temannya sendiri di dalam toilet. Hingga tak lama, ada seorang siswi membawanya pergi ke belakang, berniat menunjukkan bangkai kucing yang diduga jika hewan itu milik Minato. Di saat yang bersamaan, Pak Hori menghampiri Hoshikawa untuk menanyakan terkait kebenarannya selama ini. Namun ia dihadang oleh para guru yang saat itu tengah membawa Hoshikawa pergi dari sana. Sehingga Pak Hori langsung menghampiri siswi tadi agar dapat memberikan penjelasan terkait apa yang tadi diucapkannya. Sementara itu, semua wali kelas diberikan kuesioner agar para siswa dapat mengisinya dengan jujur. Namun Pak Hori tak sedikit pun mengerti dengan apa yang sebenarnya terjadi, sehingga ia dijelaskan oleh salah satu guru terkait Ibu Minato yang sudah menyewa seorang pengacara untuk menuntut kejadian yang menimpanya. Beberapa hari berlalu, Pak Hori bersama para guru ditemani kepala sekolah berniat mengakui kesalahan Pak Hori yang sebenarnya tidak melakukan semua itu, sehingga ia meminta kepala sekolah untuk menghentikan semua ini, di mana Ibu Kepsek malah mengatakan jika Pak Hori akan menyelamatkan sekolah ini.
Malam hari setelah Pahori diberhentikan dengan tidak hormat oleh pihak sekolah, ia dihampiri oleh para wartawan untuk menanyakan terkait masalah yang menimpanya. Bukan hanya diberhentikan, Pahori juga ditinggalkan oleh sang pacar yang lebih memilih untuk pergi ketika Pahori sedang diterpa badai masalah. 大変じゃないよ。確かにいろいろあったけどさ。 Pagi harinya, Pahori kembali ke sekolah untuk bertemu Minato agar dapat mengklarifikasi semua yang telah terjadi. Namun Minato tidak sedikit pun memberi jawaban terhadap pertanyaan yang dilontarkan oleh Pahori dan malah pergi meninggalkannya. Sepulangnya dari sekolah, Pahori memeriksa tugas sekolah murid-muridnya yang sebelumnya telah dikumpulkan, di mana ia menemukan sedikit petunjuk dari kertas milik Hoshikawa dan menyadari jika di dalam kertas itu tertulis nama Minato. Menyadari hal itu, Pahori langsung pergi menuju ke rumah Minato untuk meminta maaf atas kesalahpahamannya selama ini. Namun di sana, ia dihampiri oleh Saori yang saat itu juga sedang mencari keberadaan Minato, sehingga ia langsung menuju ke tempat di mana Saori pernah menemukan Minato saat sendirian. Setibanya di lokasi, mereka dihadang oleh tim evakuasi yang saat itu tengah membersihkan reruntuhan tanah longsor. Melihat hal itu, Pahori bersama Saori bergegas menuju ke tempat reruntuhan itu berharap tidak terjadi apa-apa terhadap Minato. Namun naas, mereka hanya menemukan sebuah gerbong yang sudah tertimbun tanah dan tidak menemukan adanya tanda-tanda kehidupan. Pada malam sebelum terjadinya insiden kebakaran, terlihat Bukepsek membesuk suaminya yang saat itu tengah berada di dalam penjara, di mana di saat Ibu Kepsek bercerita tentang cucunya yang sudah meninggal dan mengatakan jika besok dirinya akan kembali bekerja seperti biasa. Tepat saat kebakaran itu terjadi, terlihat banyak sekali teman-teman Minato berada di TKP untuk melihat secara langsung kebakaran itu, sementara Minato sendiri berada di rumahnya sambil melihat siaran langsung yang disiarkan oleh salah satu teman sekolahnya. Keesokan harinya ketika Minato pergi ke sekolah, ia dihampiri oleh Hoshikawa untuk sekedar basa-basi kepadanya. Hingga tak lama, Minato melihat Hoshikawa tersungkur setelah didorong oleh salah satu temannya yang menganggap jika Hoshikawa adalah seorang alien. Ketika semua murid sedang opsi setelah proses belajar selesai, Minato diminta oleh Pahori agar mengantarkan beberapa dus berisi alat musik ke gudang, ditemani oleh Hoshikawa yang sesampainya di sana, ia diberi cemilan oleh Hoshikawa sambil mengatakan tentang penyakit yang dideritanya, sehingga Minato langsung menganggapnya teman, tapi dengan syarat Hoshikawa tidak mengajak Minato ngobrol jika sedang berada di depan kelas. Entah apa yang dipikirkan Minato setelah bertemu dengan Hoshikawa, namun yang pasti ia langsung memotong rambutnya sendiri, meski Minato melakukan hal itu dengan penuh kesedihan dan menangis-nangis karena hal itu ia lakukan Minato. Melihat Hoshikawa terus-menerus dibully oleh teman-temannya, membuat Minato langsung mengacak-ngacak barang milik teman-temannya, di mana hal itu ia lakukan agar mereka menghentikan perundungan terhadap Hoshikawa. Sepulang sekolah, Minato melihat Hoshikawa berada di tengah yang entah itu tengah apa, entah sedang melakukan apa, sehingga ia langsung menghampirinya untuk mengetahui apa yang sedang dia lakukan. Dan ketika mereka hendak pulang, Minato memberikan 11 sepatu miliknya kepada Hoshikawa yang berjalan tanpa alas kaki. Beberapa waktu berlalu, hubungan pertemanan antara Minato dengan Hoshikawa terlihat sangat erat ketika di luar sekolah, hingga pada suatu hari Minato dibawa oleh Hoshikawa ke sebuah tempat yang tak ada satupun orang mengetahui tempat itu selain mereka berdua. Di sana, rupanya ada bekas gerbong kereta yang dijadikan tempat bermain oleh mereka berdua.
Keesokan harinya ketika kembali ke sekolah, Minato dibawa oleh Hoshikawa ke taman belakang untuk melihat seekor kucing yang telah mati. Di mana hal itu membuat Minato langsung membawanya pergi ke tempat biasa ia bermain untuk dikuburkan. Di mana Minato mengetahui jika dalang di balik kebakaran bar waktu itu adalah Hoshikawa yang tak ingin ayahnya berada di tempat seperti itu. 星川君がガールズバー燃やしたのガールズバーにお父さんがいたから。お酒を飲むのは健康に良くないんだよ。 Kembali ke sekolah, Minato melihat para pembuli itu mengunci seorang di dalam toilet yang ternyata orang tersebut adalah Hoshikawa yang langsung mengetahui jika saat itu Minato berada di sana. Namun Minato tak langsung melarikan diri dari sana tanpa sedikit pun menanggapi perkataan dari Hoshikawa, di mana hal tersebut langsung diketahui oleh Pahori yang tengah melintas ke depan toilet. 星川、なんだ、これ先生か。ありがとう。 Sepulang sekolah, Minato bersama Hoshikawa berada di tempat biasa mereka bermain, di mana ketika mereka sedang asik bermain, Minato mendengar ucapan Hoshikawa yang mengatakan jika ayahnya berjanji untuk menyembuhkan penyakit yang dideritanya selama ini. Mendengar hal itu, Minato langsung menimpali dengan mengatakan jika Hoshikawa tidak mengidap penyakit apapun. 豚の脳じゃないよ。星川君のお父さん間違ってるよ。 Hari-hari terus berlalu, Minato kini terus bermain bersama Hoshikawa yang sudah dianggapnya sebagai sahabat sejati yang untuk kesekian kalinya mereka bermain di tempat biasa sambil memasang beberapa tanda yang telah disiapkan. Bukan hanya itu, mereka juga menghias gerbong yang dijadikan sebagai markas tempat bermain untuk mengisi waktu luang. Ketika sedang asik bermain, Minato tak sengaja menabrak Hoshikawa yang membuatnya langsung terpental sehingga ia langsung membawanya ke gerbong untuk segera diobati. Namun di sana Minato mendengar jika Hoshikawa berniat untuk pindah sekolah tepat setelah ayahnya pergi meninggalkan Hoshikawa begitu saja. なんかさ、転校するみたいなんだよね。どこに？おばあちゃんの家。 Di sana, Minato merasa Hoshikawa bertingkah aneh ketika mereka berpelukan sebagai tanda persahabatan. Sehingga hal itu membuat Minato tak sengaja mendorong Hoshikawa dan langsung pergi meninggalkan tempat itu. たまにそうなる。 Suatu hari ketika berada di kelas, Minato melihat para pembuli itu dengan sengaja menumpahkan cat warna ke atas bangku Hoshikawa. Namun ketika ia mendengar temannya terus-menerus mengejeknya, Minato langsung bereaksi dengan cara seperti ini. Sore harinya, Minato kembali ke gerbong itu untuk bermain. Akan tetapi, Hoshikawa tak datang ke tempat tersebut meskipun sudah janji untuk pergi ke sana. Hingga pada malam harinya, ia melihat adanya cahaya lampu dari ujung terowongan dan menganggap jika itu adalah Hoshikawa, yang ternyata orang itu adalah ibunya sendiri yang sengaja datang ke sana untuk menjemputnya. Hari-hari berlalu, Minato merasa kesepian karena yang tadinya sering bermain bersama Hoshikawa, ini Minato hanya berdiam di rumah bersama ibunya. Hingga pada suatu malam, ia pergi ke rumah Hoshikawa untuk menanyakan kabar dari sahabatnya itu. Dan sesampainya di sana, Hoshikawa mengatakan jika dirinya sudah sembuh dari penyakit yang dideritanya selama ini. Namun hal tersebut rupanya sedikit kebohongan yang diucapkan oleh Hoshikawa. ごめん、嘘。 Singkat cerita, setelah Pahori dikeluarkan, Minato melihat Pahori berlari ke arahnya untuk menanyakan kebenaran tentang kejadian yang dialaminya selama ini. Meski begitu, Minato tampak merasa bersalah karena tidak terus terang mengenai kejadian yang selama ini ia alami kepada ibunya sendiri. Ketika mengungkapkan rasa bersalahnya, Minato dikejutkan dengan Bu Kepsek yang menegurnya dan mengatakan jika Pahori tak bersalah atas semua ini. Hingga tak lama, Minato diajak oleh Ibu Kepsek pergi ke ruang musik untuk mengajarinya cara bermain musik, sekaligus curhat mengenai masalah yang dialami Bu Kepsek itu sendiri. 誰でも手に入るものを幸せっていうの。 Pada
Pada suatu hari ketika sedang terjadi badai, Minato bergegas pergi ke rumah Hoshikawa untuk meminta maaf atas perbuatan sebelumnya. Namun ia malah dikejutkan dengan kondisi Hoshikawa yang terbaring pingsan, sehingga ia langsung menyadarkannya dan membawanya ke tempat persembunyian mereka. Tibanya di tempat persembunyian, mereka malah asyik bermain-main tanpa mengetahui jika saat ini ibunya bersama Pak Hori sedang mencari keberadaan mereka. Namun ketika melihat gerbong sudah hampir tertimbun tanah, Minato berinisiatif untuk mencari saluran pembuangan agar mereka bisa bebas dari sana dan... tamat, endingnya sangat membagongkan.